Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kasus jual beli senjata api ini bermula dari penangkapan karyawan PT KAI di Semarang yang terlibat terorisme. Dari sini kemudian terbongkarlah kasus-kasus lain yang membuka tabir praktek jual beli senjata di lingkungan kita. Nah, karena ada beberapa kasus yang terbongkar dalam waktu bersamaan dan juga waktunya dekat pemirsa, kondisi ini sering membingungkan publik. Sehingga kami akan coba ilustrasikan perkembangan kasus peredaran senjata api ilegal ini. Ini akan kita bahas di sore hari ini, pemirsa. Bahwa perkembangannya ini bisa tergambar apa hubungan teroris Bekasi, pabrik senjata api, pabrik senjata api rakitan, dan juga peran dari 3 polisi yang terlibat. Jadi polisi untuk tidak membingungkan Anda membagi kasus ini dalam 4 klaster, pemirsa. Ada klaster teroris, klaster penjual senjata api, kemudian klaster pabrik modifikasi senjata, dan juga klaster penerima senjata api. Jadi sekali lagi ini untuk memudahkan kita semua untuk mengerti kasus ini ya pemirsa ya. Nah, dari klaster teror ini dimulai dari penangkapan karyawan PT KAI berinisial DE yang kita sudah tahu bahwa ini ditangkap waktu itu di Bekasi ya, yang diduga terlibat terorisme dan ditemukan ada banyak senjata saat penggerebekan di rumah tersangka pada 14 Agustus 2023. Si pelaku ini disebut sebagai pendukung ISIS dan kasusnya didalami oleh Densus 88. Dari sini kemudian polisi bergerak untuk cari tahu sumber senjata si DE itu dari mana begitu ya, yang membawa kita ke klaster kedua, yaitu klaster penjual senjata api yang terdiri atas senjata api modifikasi maupun pabrikan. Di klaster ini, pihak polisi sudah menangkap atau juga penyuplai senjata kepada terduga teroris si DE tadi. Karena di klaster ini ada temuan senjata, misalnya pada saat itu pemirsa ada FNC ya senjatanya. Kemudian juga ada G2 Combat, ini adalah pabrikan. Nah, kemudian ada fenomena baru di kasus senjata api ilegal ini, yaitu mengubah senjata jenis airgun menjadi senjata api mematikan. Ini yang membawa kita ke klaster yang ketiga, pemirsa. Bahwa di sini di mana disuplai oleh pabrik senjata modifikator yang ditemukan ada di Semarang. Produk mereka ini yang kemudian dijualin lewat e-commerce atau lewat online, yang kemudian membawa kita bertanya begini, kok bisa sebebas itu jual beli senjata, kan begitu ya. Nah, yang beredar ini adalah senjata airgun pakai peluru dari gotri besi, pakai gas CO2 yang ternyata bisa dimodif menjadi senjata api. Nah, siapa yang beli, inilah yang kemudian membawa kita masuk di klaster yang keempat. Si DE tadi yang menerima terduga teroris yang ditangkap di Bekasi. Nah, ketika mengungkap ini, semua polisi juga mengungkap kasus lain yang berhubungan dengan modus jual beli senjata modif yang membongkar kasus-kasus lainnya yang serupa. Yang akhirnya kita mendengar adalah nama 3 orang polisi juga, kemudian beberapa warga sipil yang ditangkap di Garut, Sumedang, dan juga Ngawi. Jadi menurut polisi, mereka membantah bahwa 3 oknum yang terlibat senjata ilegal ini tidak berkaitan dengan kasus terduga teroris DE tadi. Jadi ini harus hati-hati ya pemirsa, jadi ada kasusnya bersamaan dan ternyata ini tidak saling berkaitan. Begitu temuan polisinya, tapi kita akan melihat perkembangan kasus selanjutnya. Nah, berbicara soal senjata ini, jurnalis Metro TV Diandra Mukni dan juru kamera Firman Adviana ini akan menggambarkan seperti apa senjata api yang dijual online. Apabila kita coba untuk search di airsoft gun, yang mana untuk senjata api yang dijual ini memang diperdagangkan dengan kedok airsoft gun. Di sini ada airsoft gun yang memang masih diperjualbelikan. Salah satunya seperti ini. Ini berbentuk revolver, namun juga perbandingan dengan aslinya adalah 1:1 dengan harga 4 juta rupiah. Selanjutnya apabila kita mau lihat lagi di beberapa e-commerce yang terkenal seperti misalnya di sini. Senjata api di sini termasuk barang yang terlarang. Dengan demikian, untuk di e-commerce ini sendiri tidak ditampilkan produknya. Dapat dilihat produk berupa senjata termasuk tetapi tidak terbatas pada senjata api, senjata tajam, pisau lipat, pedang samurai, dan senapan angin beserta segala jenis perlengkapannya. Dan ini juga tidak termasuk perkakas atau peralatan rumah tangga, ini dilarang untuk dijual di e-commerce. Setelah kita lihat tadi, memang masih ada beberapa e-commerce yang masih menjual airsoft gun untuk
dijual di e-commerce tersebut. Namun memang ini kita tidak bisa melihat apakah airsoft gun atau misalnya juga senjata yang diperjualbelikan di sini apakah memang itu betul senapan angin ataupun juga bisa dimodif sebagai senjata api. Tentunya hal ini harus diperhatikan lagi oleh pihak kepolisian atau juga pihak yang berwajib untuk memberantas perdagangan senjata api ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Diandra Mukni Firman Adriana, Metro TV. Baik pemirsa, kalau Anda melihat tadi laporan dari rekan saya bahwa inilah yang dimanfaatkan modusnya ya, celahnya bahwa di situ senjata yang airsoft gun misalnya ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi senjata api yang seperti mirip yang akhirnya dijual dan menjadi kasus seperti ini. Begitu. Oke, itu dia pemirsa pembahasan kita mengenai bongkar jual beli senjata. Kami akan jeda terlebih dahulu sesaat lagi.